Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tanpa terasa kita kembali lagi dalam dialog khususnya dialog Hari Pangan Sedunia yang ke-33, dan tentunya ini menjadi sebuah catatan penting bagi Sumatera Barat setelah sukses beberapa waktu lalu menggelar teknologi tepat guna. Sekarang pada tanggal 30 Oktober dan sampai 3 November mendatang kita akan menggelar Hari Pangan Sedunia yang dipusatkan di Sumatera Barat, dan tentunya berapa event, berapa kegiatan akan digelar yang akan juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan seperti apa kesiapan dan apa saja yang akan digelar pada peringatan Hari Pangan Sedunia tersebut dengan tema optimalisasi sumber daya lokal dalam melalui diversifikasi pangan menuju kemandirian pangan. Dan untuk mengupas hal tersebut di hadapan kita telah hadir narasumber kita. Kita perkenalkan, di sebelah kiri saya telah hadir Bapak Effendi. Beliau adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dan di sebelah Pak Effendi juga telah hadir tak asing lagi Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Irwan Praetno. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Dan juga di sebelah Pak Irwan Praetno juga telah hadir Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Dan sebelum kita masuk lebih jelas, kita langsung ke Pak Irwan Praetno dulu ini. Ini event yang berkala nasional lagi nih Pak, digelar di Sumatera Barat. Tentunya ada semacam latar belakang sehingga Sumatera Barat kembali dipercaya dalam menggelar event yang berkala nasional, terutama Hari Pangan Sedunia. Mungkin bisa diceritakan bagaimana latar belakang sehingga Sumatera Barat dipilih ini Pak? Sebetulnya yang tahu latar belakangnya adalah Kementerian Pertanian. Karena dialah yang memilih dan menunjuk Sumatera Barat untuk melaksanakan HPS yang ke-33. Ya. Namun demikian kita bisa memberikan informasi di antara kemungkinannya adalah Sumbar termasuk provinsi yang swasembada beras dan swasembada beberapa komoditi pangan lainnya. Ya. Jadi dari ada 33 atau 34 provinsi, ada 14 termasuk Sumbar yang bisa dijadikan target untuk mencapai swasembada. Dan terkait dengan kuota yang ditentukan sebagai target nasional 10 juta ton, itu juga Sumbar mendapatkan amanat untuk mencapai sekitar 10.000 ton. Itu juga kita perkirakan bisa tercapai. Karena ada provinsi lain yang nampaknya tidak tercapai. Jadi mungkin di antara kita mencapai swasembada dan juga perhatian kita terhadap beberapa produk pangan, komoditi pangan yang kemudian dilihat dari hasilnya cukup baik, mungkin diantara itu pula kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Oke, baik. Dan bicara tentang kesiapan dan ketersediaan pangan di Sumatera Barat sendiri, untuk dibandingkan dari provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Barat sendiri peringkat berapa ini Pak? Ya, pangan itu kan sederhananya adalah sesuatu yang kita makan. Ya. Bisa nasi, bisa ternak, ya ternak pun bisa sapi, kerbau, unggas, kambing, juga bisa perikanan, ya. Kemudian dari segi hortikultura, sayuran, buah-buahan itu termasuk juga pangan, ya. Nah, untuk kita di Sumatera Barat, pertama beras, kita insya Allah bisa swasembada. Ternak pun kita bisa swasembada dengan beberapa program dan kebijakan yang kita buat, itu bisa kita mengirim keluar dalam bentuk daging, apalagi telur. Kalau telur kita udah kirim keluar, telur ayam misalnya, telur unggas, ya. Kemudian juga susu, ya. Kemudian kalau komoditi lain seperti jagung, kita juga punya target, rasanya juga bisa untuk kita capai. Tapi yang kedelai itu kita tidak bisa membantu atau menyumbang kebutuhan nasional karena di Sumatera Barat tanahnya pun nggak cocok untuk kedelai. Dan kalaupun ada, nggak juga merupakan kebiasaan karena bertanam itu atau melakukan suatu kegiatan di bidang pertanian itu pun ada unsur kebiasaan dan budaya juga. Nah, ini enggak. Tebu juga kita nggak bisa mensuplai karena banyak hal juga yang kita tidak biasa untuk menanam tebu, selain lahan juga, dan kemudian lahan terbatas, kontur ataupun substansi tanahnya pun juga tidak semua cocok begitu. Dan juga ada ikutannya, mesti ada pabrik dan sebagainya, dapat pemasaran. Ini juga tidak kita miliki oleh kita di sini, sehingga kita tidak bisa untuk mensuplai kebutuhan nasional. Tapi secara keseluruhan yang pokok-pokok, ya, ikan sebetulnya bisa kita untuk mendapatkan lebih karena masih banyak potensi-potensi yang ada di laut dan juga di darat.
yang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan budidaya ikan. Iya. Tapi ini belum maksimal, walaupun sudah kita lakukan beberapa kegiatan yang juga tentu ujungnya kita juga tidak tergantung kebutuhan ikan. Kalau ikan rasanya kita nggak dikirim ya, kita mengirim. Nah bahkan kita mengirim. Jadi sebetulnya kalau udah mengirim, berarti sudah bisa memenuhi kebutuhan. Berarti kita sudah swasembada juga. Betul. Sudah mandiri dan sudah swasembada. Ya. Oke. Ya baik. Ini tema secara nasional, optimalisasi sumber daya lokal menuju kemandirian pangan. Ya. Dan situ disebutkan adalah melalui diversifikasi pangan. Ya. Ini memang kelihatannya seperti sederhana saja, tapi untuk Sumatera Barat seperti apa nih Pak? Menuju kemandirian pangannya gitu. Jadi sumber daya lokal misalnya ya, yang ada di Sumatera Barat ada umbi-umbian, ada singkong, ya, ubi jalar, kemudian juga ada pisang goreng, ya, kemudian juga ada apa namanya jagung, ya. Itu semuanya potensi lokal yang merupakan diversifikasi dari beras. Betul. Yang sama-sama juga ini karbohidrat. Jadi kalau di daerah lain ada sagu, misalnya. Alternatif lah ya. Jadi diversifikasi ya alternatif dari beras. Betul. Yang merupakan kebudayaan lokal. Contoh begini, kalau orang-orang dulu ya, saya rasa sekarang juga masih ada budaya pagi-pagi itu minum kopi sama goreng pisang. Ya, goreng pisang, nanti goreng ada ketan juga, ada ketan. Itu kan satu diversifikasi di luar beras. Ya. Begitu. Kemudian ada bubur kacang hijau, ya kan pagi-pagi. Betul. Kemudian ada apa lagi? Ubi rebus, ya kan. Terus juga ada beberapa jenis makanan yang itu sebetulnya budaya juga oleh kita, ya kan. Dan jarang yang nasi sebetulnya. Kalau kita nasi mungkin bagi yang ke sawah mungkin ya nasi, yang ke sawah. Tapi yang bukan ke sawah dia jarang. Pisang goreng, ya kan. Apa? Goreng sukun. Nah, goreng sukun. Sukun itu juga kan ada karbohidrat juga. Bisa juga jagung, ya kan. Ubi-ubian tadi itu disediakan di rumah itu kalau bisa. Itu kita menjadi budaya kita. Kalau bisa pagi itu makannya begitu, agar mengurangi beras. Nah itu maksudnya mengoptimalkan potensi lokal itu apa yang dimiliki lokal, yang merupakan diversifikasi dari beras. Jadi tidak melulu ada beras gitu Pak ya? Ya karena kalau beras terus-terusan berarti kan semakin tinggi konsumsi, maka semakin tinggi pula persediaan, maka akan muncul kekurangan. Betul. Jadi targetnya strategi ketahanan pangan itu kan memakan komoditi beras kita kurangi dengan cara mengganti yang lain-lain, sehingga beras kita kurang dimakan, jadi stoknya berlebih. Betul. Nah kemudian di satu sisi untuk memproduksinya kita perbanyak, mengkonsumsinya diperkecil terhadap beras, memproduksi berasnya kita perbanyak. Nah untuk memproduksi beras ada strategi. Ada ekstensifikasi, ada intensifikasi. Ekstensifikasi lewat cetak sawah, perbaikan irigasi, dan embung dan sebagainya. Ya intensifikasi mungkin dengan pola tanam diperbaiki, benih diperbaiki, memelihara tanam diperbaiki, pupuk organiknya, dan sampai pemrosesan panennya. Sehingga targetnya beras tambah produksinya, dan masyarakat menurun, sehingga suplai stok banyak, sehingga kita tahan. Nah itu disebut dengan ketahanan pangan dan kita punya kemandirian. Oke, baik. Dan dari pantauan sendiri Pak, sejak berapa tahun ini apakah diversifikasi ini sudah berjalan Pak? Sudah berjalan, alhamdulillah. Walaupun mungkin dari segi targetnya gitu ya, belum tercapai seperti yang diharapkan, tapi peningkatan target untuk supaya memakan beras berkurang itu sudah. Tapi belum seperti yang kita harapkan. Oke, baik. Dan pemirsa, sebelum kita masuk, bagaimana kesiapan dari panitia sendiri? Kita tadi Pak Gubernur juga sudah menjawab bahwa kita ada surplus juga di bidang perikanan, terutama dalam memenuhi bidang perikanan. Seperti apa konsep dan yang telah dilakukan oleh DKP sendiri? Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dari ikan, itu kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Seperti Pak Gubernur sampaikan tadi, untuk intensifikasi kita melakukan dengan budidaya yang lebih intensif. Contohnya budidaya keramba di danau, budidaya keramba di sungai-sungai, pada tebar di kolam, terus budidaya ikan di kolam pekarangan, seperti budidaya lele. Itu kan dulu tidak pernah ada. Nah kita intensifkan seperti itu. Sedangkan ekstensifikasi kita lakukan dengan cara itu budidaya seperti minakera,
di daerah Masraya, itu daerah kebun-kebun itu kita budidayakan sekarang. Selama ini udah Masraya itu dipasok dari Agam dan meninjau, sekarang mereka udah bisa urus sendiri. Itu juga di Minapadi, ini kita lakukan ini. Itu dalam rangka peningkatan produksi. Nah, terkait dengan diversifikasinya, kita juga melakukan. Contoh, selama ini masyarakat cuma mengolah ikan segar, ikan apakah digoreng, apakah digulai. Sekarang kita diversifikasi dengan olahan macam-macam. Oh, berarti sekarang, diversifikasinya melalui pengolahan produk, gitu ya? Contoh bukan sekarang, ditukar ikannya menjadi pisang gitu? Bukan, kalau ikan kita tetap ikan. Iya, tetap protein gitu. Contoh sekarang dulu awal Pak Gubernur tuh mensosialisasikan budidaya lele. Orang semua budidaya lele, harga turun. Betul. Nah, kita pikir gimana diversifikasinya? Kita bikinlah sekarang ada namanya abon lele. Lele asap gitu ya. Dendeng lele, rendang lele. Gitu. Nah, itu diversifikasi sehingga orang tidak jenuh dengan olahan itu saja. Seperti juga ikan bili. Sekarang sudah ada Pak, itu namanya rendang bili sekarang Pak. Sudah ada crispy bili. Dan sekarang melakukan hasil penelitian dari UGM itu jus bili sekarang. Nah, ini diversifikasi. Sehingga ketersediaan pangan juga sedia. Nah, terkait dengan jumlah kuantitatifnya, kita sudah surplus. Kita kebutuhan kita untuk target 33,5 kg per kapita per tahun itu, kita hanya butuh 165.000 ton per tahun. Sekarang produksi kita sudah mencapai 400.000. Jadi kita sebagiannya sudah kita ekspor ke luar provinsi. Ada 7 provinsi. Di Jambi, Kepri, Riau, Bengkulu, perbatasan Sumatera Selatan, ke Sumatera Utara, itu kita kirim. Nah, cuma kalau kita tingkatkan lagi seperti konsumsi orang Jepang, baru kita tidak siap dengan produksi kita. Tapi dengan kondisi rata-rata negara-negara berkembang, kita bisa sampai 80 kg per kapita, itu masih bisa kita siapkan. Baik. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, bicara diversifikasi, ini cukup menarik. Tidak hanya menukarnya, tapi juga dalam bentuk lain, pengolahan gitu ya Pak. Baik. Sebelum kita lebih dalam mengupas dengan Pak Gubernur dan Pak Yusmeri, ini kita ke Pak Effendi, ini berkaitan dengan pelaksanaan dari kesiapan. Sejauh mana persiapan dari panitia sendiri Pak, untuk Hari Pangan Sedunia ini? Persiapan yang dilaksanakan panitia sampai saat ini sudah mencapai 90% kira-kira. Jadi kita tinggal finishing saja dari beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan. Di antaranya seminar sudah kita laksanakan di Padang tanggal 21 sampai 23. Itu seminar nasional yang temanya adalah mengenai pangan lokal. Kemarin yang dibuka oleh Bapak Gubernur di hadapan di seluruh peneliti di Indonesia. Jadi dihadiri sekitar 100 orang pakar teknologi pertanian yang di Padang Kemudian ada beberapa kegiatan lain seperti gelar teknologi. Gelar teknologi itu menampilkan semua teknologi baru yang kiranya bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi yang pada gilirannya tentu meningkatkan pendapatan masyarakat nanti. Jadi teknologi ini barangkali nanti akan kita kembangkan di tengah masyarakat, diduplikasi sehingga para petani masyarakat kita bisa mencontoh apa yang kita buat di Hari Pangan Sedunia ini. Kemudian ada kegiatan lain seperti pameran. Pameran juga kita laksanakan. Kita menyediakan sekitar 200 stand pameran yang kita tampilkan di acara Hari Pangan Sedunia ini, dan alhamdulillah semuanya sudah terisi penuh. Yang biasanya di hari-hari Pangan Sedunia sebelumnya paling tinggi terisi 70%. Alhamdulillah kita sudah penuh semuanya. Dan seluruh sekarang stand gitu ya? Seluruh stand sudah penuh. Ini diisi oleh seluruh stand provinsi di Indonesia dan juga stand-stand swasta yang bergerak dalam bidang pangan. Nah, kemudian juga tur diplomatik. Nah, ini yang sangat penting. Kita juga mengundang para tamu kita, duta besar, 86 duta besar negara sahabat kita undang. Nah, kemarin kita catat sudah 29 negara sahabat yang telah mendaftarkan diri untuk ikut hadir pada hari puncak Hari Pangan Sedunia ini. Jadi kita juga membawa mereka ke beberapa objek wisata, objek-objek pertanian di Sumatera Barat, mulai dari Padang Priaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Agam, 50 kota dan Kota Payakumbuh. Nah, itu barangkali yang ini. Baik, kita tahan dulu Pak Effendi, Pak Gubernur dan Pak Yusmeri. Kita akan lanjutkan, dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah commercial break berikut ini. Tetap bersama kami.